Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini saya akan berbagi tips kembali buat sobat-sobat semua di rumah. Hari ini akan membahas masalah kecurangan operator SPBU yang sering kita dengar dari masyarakat luar. Banyak operator SPBU itu yang melakukan kecurangan. Nah, sebenarnya sih bukan SPBU-nya sendiri yang melakukan kecurangan, tapi operatornya itu sendiri. Ini sih pengalaman saya pribadi yang saya alami, dan semoga tips ini berguna buat sobat-sobat di rumah, berguna buat teman-teman semua, agar tidak terjadi hal seperti yang saya alami. Oke, sebelum ke tips dan video tutorialnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke sobat YouTube, sebelum kita ke tipsnya, kita sedikit bercerita dulu. Cerita singkat aja. Di setiap operator, setiap SPBU itu kan banyak namanya operator, dan mesinnya itu kan umumnya ada di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, ini saya tunjukkan ya, ini contoh saja ya. Ini misalkan ini mesin SPBU-nya. Di sisi kiri lajur mobil, dan di sisi kanan lajur motor. Yang sering dilakukan kecurangan dari operator SPBU itu sendiri, di lajur mobil ini diberi tulisan rusak agar apa? Agar mengelabui si pembeli mobil itu sendiri untuk mengisi bahan bakarnya lewat samping kiri, samping kanan ini sobat. Yang dilakukan oleh operator SPBU yang curang adalah, kalau ada mobil masuk beli, ini sudah ada tulisan rusak, dan si operator itu menawarkan mengisi bahan bakarnya dari sisi kanan. Kalau si pembeli itu hanya diam dan pasrah ke operator itu, berarti si pembeli itu sudah kena tipu sob. Kenapa kena tipu? Karena meskipun berapapun harga nilai yang dia beli, 200 misalkan, 200 atau 100, si operator itu masih bisa mencuri dari pembeli itu. Caranya gimana? Caranya dia itu mengisi mobilnya ini dari selang sisi kanan, sisi motor, yang sudah diisi nominal 200 misalkan, 200.000, tapi nggak langsung dimasukkan ke mobilnya, nunggu ngisi motor-motor yang datang. Nah, motor yang datang ini berapa, itu terserah si operatornya sendiri. Biasanya sih ada satu mobil itu kira-kira ngisi untuk 2 motor lah, diambil 20.000 lah, 10 ribuan kan motor satu, 10.000 berarti 20.000. Itu caranya. Selangnya yang ini yang mau diisikan dari sisi kanan ini ke mobilnya, dimasukkan dulu ke motor. Biasanya itu ya, yang saya alami, dimasukkan dulu ke motor, paling banyak dua lah, 2 motor 20.000, terus disambungkan langsung ke mobil. Sisanya kan 80.000 itu sob. Dia pembeli mobil itu beli 100.000, di sini sudah ditulis 100.000, tapi tidak langsung dimasukkan ke mobilnya, tapi dimasukkan ke motor-motor yang lain, yaitu 2 motor tadi. Setelah 2 motor tadi diisi, sisanya kan tinggal 80.000, yaitu dimasukkan ke mobil. Dan apabila yang punya mobil itu tidak menyadari, tidak turun dari mobilnya dan melihat nominalnya itu sendiri, nominal apa dari nol apa enggak, si pembeli dari mobil itu bisa kena sob. Biasanya seperti itu, karena anak operator
operator itu kecurangannya melakukan di mobil itu seperti itu, banyak terjadi. Dan yang kedua yang sering terjadi, tapi ini jarang sih sob, karena ini butuh keahlian khusus untuk mengelabui si pembeli. Buat yang kedua ini mencurangi pembeli yang pakai motor. Gimana caranya mencurangi pembeli dari motor? Saya tunjukkan sob. Ini umpamanya mesin SPBU kan, saya ibaratkan ini mesin SPBU. SPBU dari sisi kiri kan motor semua, ini motor, ini motor. Yang susah dari sisi kanan sobat. Yang di sini kan masih enak, kita bisa turun langsung melihat kan seperti ini, lihat langsung kan bisa nominalnya dari 0. Oh ini pak dari 0 pak, ya itu masih bisa. Kalau susahnya dari sisi kanan sob, dari sisi kanan kita turun otomatis turun dari motor kan samping kiri dan tidak melihat, nggak bisa kan. Kadang kita malas untuk menengok ke belakang ke samping gini kan, itu malas. Nah yang dilakukan curang oleh operator semua itu kecepatan tangan sobat. Kalau di sisi kanan ini biasanya ada 2 operator yang jaga, yang satu membawa uang untuk mengakhiri, yang satu untuk mengisi bahan bakar itu sendiri. Bila Anda tidak sadar, Anda kan dikelabui oleh sang operator itu sendiri mengakhiri uang itu. Anda diajak bicara, Anda diajak ngobrol yang lama, dan yang satunya ini operator SPBU yang mengisi ini, dia main kecepatan tangan sobat. Misalkan Anda mengisi 10.000, 10.000 kan ada tulisan P1 kan, P1 kan langsung ada nilai 10.000. Nah kalau Anda mengisi 10.000 bener itu dimasukkan, ada SPBU apa bahan bakarnya mengalir, tapi Anda nggak sadar dikelabui oleh operator yang lain, diajak ngomong, diajak ngobrol oleh operator yang lain sehingga Anda tidak sadar. Nah si operator yang pegang nozzle ini tangan kirinya langsung memegang ke P1 lagi. Jadi yang masuk ke motor Anda mungkin bisa 8.000, bisa 7.000. Kalau 10.000 enggak ada. Ya itulah kecurangan operator SPBU yang pernah saya alami. Yang ketiga, operator SPBU ini biasanya mencurangi yang punya SPBU sendiri. Gimana caranya mencuranginya? Biasanya ini dilakukan oleh operator curang itu di malam hari sekitar jam 1 sampai jam 2. Gimana melakukannya mereka? Pertama itu nozzle, anggap aja ini tangan saya, ini nozzle sama on off nya yang di mesin itu sendiri, itu biasanya sih dipencet bersamaan loh, dipencet bersamaan sama on off nya ini sama nozzle nya bersamaan, cetak gitu ya. Suaranya cetak itu keluar sedikit. Nah sedikit itu kalau dilakukan lama selama 2 jam atau 3 jam, otomatis dapatlah satu jerigen kecil. Ya itulah yang dilakukan operator curang. Gimana tipsnya agar tidak terjadi kecurangan itu? Sampean kalau mau ngisi bahan bakar motor, utamanya motor, turun dan lihatlah nominal apakah itu dari 0 atau tidak. Dan si operator itu sendiri suruh nunjukin ngangkat nozzle-nya sedikit dan memperlihatkan bahan bakarnya itu keluar. Dengan seperti itu insya Allah tidak ada kecurangan lain lagi. Dan apabila masih ragu, Anda bisa meminta print yang ada di operator. Semua operator mesti punya print. Sampai minta print out. Saya minta printnya mas, bahwa saya hari ini saya membeli ini, saya mau print. Kalau
di operator sendiri tidak mau menunjukkan print itu sendiri, berarti operator itu curang. Biasanya sih sering saya alami itu operatornya bilang, operatornya itu mas, printnya masih rusak, mesti itu kendalanya mesti gitu kalau operator curang. Ya itu tadi tipsnya yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sobat-sobat semua dan tidak ada lagi kecurangan di setiap SPBU karena ulah operatornya itu sendiri. Dan semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua, yang khususnya youtuber pemula. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.